सुखदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगस्थ कर्मणि. Hakmu hanya pada kerja. Kalau kita berbicara hak, kita berbicara apa yang tidak boleh terpisahkan dengan badan kita, dengan jiwa kita, dengan diri kita. Siapa Anda? Dikenal dari hakmu hanya pada tugas kewajiban. Jadi tugas kewajiban itulah nanti yang akan membuat Anda dikenal, bukan karena wajah Anda. Sesungguhnya orang itu mengenal kita dari siapa kita. Dikenalnya dari apa yang kita lakukan. Dan kalau kita melakukannya itu sebagai adhikara, sebagai hak kita. Dan kita menjadi seorang adhikari, orang yang layak. Seorang adhikari artinya orang yang layak. Jadi ketika orang melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik dan ajak pada tugas itu saja, yang sesuai dengan darah daging dia, yang sesuai dengan hobi dia, yang sesuai dengan pengetahuan dia, yang sesuai dengan pengabdian dia, digabung dengan pekerjaan juga di sana, maka dia menjadi seorang adhikari, menjadi orang yang layak melaksanakan tugas kewajiban tersebut. Maka setiap orang melihat dia, dia akan dikenal dari apa yang dia lakukan, bukan dari makeup wajahnya, bukan dari operasi plastiknya, tapi dikenalnya dari dia ajak pada apa yang menjadi tugas kewajibannya. Jadi sloka Bhagavad Gita ini memberikan arahan kepada kita, ajaklah pada tugas kewajiban kita, mantaplah pada swadharma kita melaksanakan tugas kewajiban kita. Kalau kita sebagai guru, bertanggung jawablah di dalam tugas-tugas kewajibannya sebagai seorang guru. Seorang guru tidak berarti dia yang berhenti belajar. Justru setelah menjadi guru dia tambah belajar lagi. Jika ada seorang guru yang berhenti belajar, maka dia sudah minggir dari adhikaraste ma phale sukadacana. Terlebih lagi dia sudah tidak boleh mengharapkan hasilnya. Jangan datang tanggal 1 nerima gaji kalau bolos-bolosnya banyak, kalau sambilannya banyak. Jadi begitu juga kalau darah daging dia, hobi dia, kemampuan dia, pengetahuan dia, misalnya adalah pebisnis, pengusaha, tetapi memaksakan diri menjadi brahmana, menjadi pendeta, bahaya itu, lampu merah itu. Karena apa? Karena setiap langkah yang akan dilakukannya pasti dia diperhitungkan menjadi take and give, menjadi transfer dulu baru barang saya kirim. Semua akan diperdagangkan, diperhitungkan. Begitu juga ke atas, tidak hanya kepada pelayanannya kepada umat, kepada masyarakat, tetapi ke atas juga akan berdagang. Tuhan, kalau tidak dipenuhi ini, nanti 5 pejati saya turunkan jadi 4. Kan banyak yang keinginannya tidak tercapai, doanya tidak terkabul, akhirnya mereka bahkan ada yang menjadi anti Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi
Adhikara yang di sini dimaksud itu adalah apa yang menjadi hobi kita, kesenangan kita, kecenderungan kita, pengetahuan kita di sana, lalu kita bekerjanya di sana. Nah, inilah yang akan menjadikan masyarakat itu sejahtera dan damai. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan adhikara itu. Jadi kalau orang sudah memberikan segala waktu, segala hidupnya untuk menegakkan hakmu hanya pada kerja, karmanyewa adhikarasti ma phalesu kadacana ma karma phalaheturbur. Jangan pernah memasukkan ahangkara kita di sini mengatakan akulah yang melakukan, karena sesungguhnya yang melakukan itu dalam kesadaran orang yang sudah melaksanakan tugas kewajiban dengan baik, dia tidak pernah merasa menjadi pelaku, karena sang pelaku itu ada di belakang. Krishna mengatakan, Arjuna, kamu lakukan, aku sudah selesaikan, semuanya aku sudah selesaikan, cuman kamu lakukan saja. Nimitta matra bhava savya sachin, oh Arjuna, nimitta matra bhava, kamu hanya menjadi alat. Jadi dalam kesadaran orang-orang yang mantap di dalam pelaksanaan tugas kewajibannya, mereka sama sekali tidak akan pernah menganggap dirinya sebagai pelaku. Apapun yang dia berhasil lakukan di masyarakat dalam pelayanannya, itu semata-mata hanya karena Tuhan. Makanya di sini dipakai kata ma, bukan kata na. Ma itu tidak yang jangan. Jangan pernah mengharapkan hasilnya, karena sesungguhnya kau bukan pelaku, bukan kau yang melakukannya, karena ada yang melakukannya. Jadi kita tidak berhak untuk mendapatkan hasilnya. Karmajam buddhiyukta he phalam tyaktva manishena. Manishina artinya orang yang bijaksana, terpelajar dan suci. Ini artinya manishina. Manishina artinya orang yang bijaksana, terpelajar dan suci, dan banyak berpikir. Banyak berpikir artinya banyak memikirkan kemuliaan yang lain. Itu artinya manishina. Nah, bagaimana para manishina ini, orang-orang bijaksana yang suci dan terpelajar ini, yang selalu memikirkan kebaikan orang, bagaimana beliau itu? Halam tyaktva, hasil beliau itu ditolak. Tyaktva artinya menolak. Beliau itu bahkan menolak hasilnya. Karena apa? Karena sudah mendarah daging kesadarannya, bukan aku melakukan, tapi yang lain melakukannya. Beliau yang melakukannya. Aku hanya Allah. Jadi halam tyaktva manishina. Jadi para manishina ini halam tyaktva, dia meninggalkan hasil, dia menolak hasil. Oleh karena itulah beliau itu bebas dari punarbhava. Oleh karena itulah beliau bebas dari hasil-hasil karmanya. Janma bandha winirmukta padam gacchanta namayam. Beliau pergi, beliau kembali menuju ke tempat yang maha tinggi, moksa. Kenapa? Karena beliau itu sudah phalam tyaktva, beliau sudah tidak mengharapkan hasil dari apa-apa yang dilakukan. Jadi ini apa yang Ayu Saraswati nyanyikan dan kawan-kawan nyanyikan, maknanya luar biasa. Dengan kita mau nyanyi, apa yang terjadi? Kesehatan itu datang. Kalau kesehatan datang, apa yang terjadi? Sakit itu menjauh. Kalau polisi datang, apa yang terjadi?
para pejudi itu kebablasan lah itu. Yang DLL itu semua lari sembunyi. Jadi begitu ketika segala kebaikan datang, segala keburukan menjauh. Jadi dengan menyanyi ini rahasianya orang hidup sehat. Kalau Anda menyanyi, sebenarnya Anda itu sedang berenang di kolam renang. Tetapi ketika nyanyian Anda sentuhkan ke spiritual, Anda tidak berenang lagi, menikmati di atas permukaan air, tetapi Anda diving, menyelam, turun ke bawah, ke dalam lautan mutiara. Jadi di lautan mutiara orang diving. Nah, demikian kalau kita menyentuhkan nyanyian kita dan seni-seni yang lain, kita sentuhkan ke spiritual, dia membawa, dia menenggelamkan kita untuk berenang, untuk menikmati segala keindahan intan berlian di lautan maha luas. Ini yang akan menyebabkan orang mencapai pembebasan. Padam gacantiana mencapai pembebasan kekal abadi.